nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersekutu lagi melalui online persekutuan Usia Indah. Kita mau menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, mau belajar kebenaran firman Tuhan, dan juga mau menaikkan doa-doa permohonan kita. Mari kita awali persekutuan kita pada hari ini dengan menaikkan pujian, Kau layak menerima pujian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan, karena pada hari ini kami masih berkesempatan untuk mengikuti ibadah persekutuan Usia Indah online. Tuhan, biarlah Engkau berkenan mengutus Roh Kudus hadir ke dalam persekutuan kami, sehingga setiap kami yang mengikuti persekutuan ini beroleh damai sejahtera dan juga memperoleh pengenalan yang semakin dalam tentang pribadi Engkau yang begitu mengasihi kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, biarlah hati kami menjadi lembut, sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan ke dalam hati kami pada hari ini boleh bertumbuh, boleh berbunga dan berbuah lebat. Berkatilah semurut rahmat yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan, Kau mampukan, Kau urapi bibir mulutnya, sehingga apa yang disampaikan sungguh merupakan isi hati Tuhan. Tuhan, ampunilah kiranya segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah dengan penebusan Tuhan di kayu salib, Engkau melayakkan kami, sehingga setiap kami boleh mengikuti persekutuan ini dari awal hingga akhir dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.
Oma dan Opa, kita mau terus memuji memuliakan nama Tuhan dengan puji-pujian dari hati kita. Mari kita menyanyikan lagu Allahku ku mau sembahmu. Firman hari ini akan dibacakan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 6. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. 诗篇第103篇第1节到第6节。我的心啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的也要称颂他的圣名。我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。他救赎你的命脱离死亡，以仁爱的和慈悲为你的冠冕。他用美物使你所愿的得以知足，医治你烦忧、烦恼、寒痛。 Oma dan Opa, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Semurut, kita akan menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Lembutkan Hatiku.
让我心如刚硬般深，住起身上的心里如何，救我正是良善的心灵。主啊，求你赐我一个柔和的心，这心田犹如飞我土地，让主的圣道能发芽结实成长，并能开花结果这累累。Lembutkan hatiku ya Yesus, dengan firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh meluka duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Selamat siang jemaat usia indah, selamat jumpa kembali dalam persekutuan kali ini. Mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan waktu yang berharga ini. Biarlah Tuhan dengan roh-Mu yang kudus akan memakai hamba-Mu yang berdiri ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah roh-Mu juga akan bekerja dalam hati Oma Opa supaya boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan tentang merobohkan benteng kekerasan hati dan membangun kelembutan. Tuhan menentang kekerasan hati. Di dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai 8 dan 11 mengatakan begini. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke dalam tempat perhentianku. Nah, ini adalah bangsa Israel pada saat dipimpin Musa keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Meskipun mereka sudah begitu melihat tanda-tanda mujizat Tuhan, ada 10 tulah, ada tiang awan dan tiang api, ada makan mana setiap hari dan makan daging burung setiap kali, tetapi mereka masih mengeraskan hati. Sampai ketika sudah mau masuk Kanaan, 12 pengintai dikirim, mereka tidak percaya kepada 2 orang yang mengatakan mari masuk, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka percaya kepada 10 orang yang mengatakan ada raksasa di sana. Nah, itu sebabnya Tuhan
Tuhan memutar-mutar bangsa Israel 40 tahun di padang gurun sampai semua angkatan yang keluar dari Mesir ini mati. Yang masuk adalah angkatan yang lahir di jalan dan Yosua dan Kaleb. Nah, inilah dia akibat daripada kekerasan hati, Tuhan murka dan kita tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, Tuhan menentang kekerasan hati, tetapi Tuhan menyukai hati yang lemah lembut. Di dalam Matius 5 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, sekarang bagaimana caranya menjadi lemah lembut dan rendah hati? Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, Tuhan mengatakan caranya adalah belajar kepada Tuhan Yesus. Belajarnya bagaimana? Pikulah kuk yang kupasang, katanya. Nah, kita pikir disuruh pikul sesuatu pasti berat dong. Tetapi Tuhan bilang bebanku enak dan ringan. Apa maksudnya? Kita harus mengerti, kuk itu dipasang, talang yang dipasang di atas 2 ekor sapi. Sapi yang tua dan sapi yang muda. Yang tua berpengalaman, yang muda belajar. Jadi yang muda belajar bagaimana berjalan sambil memikul kuk dan menarik pedati atau menarik bajak. Nah, sapi yang tua yang pengalaman menunjukkan jalan untuk lurus, untuk ke kiri atau ke kanan. Tetapi pada saat sapi muda berontak-berontak, dia pasti akan merasa kesakitan. Dia akan merasa kesakitan sehingga dia terpaksa harus menurut. Kalau dia menurut, maka berjalan terus dengan mulus dan lancar. Lalu Tuhan juga mengatakan, selain harus memikul kuk yang kupasang dan belajar lemah lembut dari Tuhan, ada lagi perintahnya yang mengatakan di dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku setiap hari. Wah, ini disuruh pikul salib lagi setiap hari. Tapi itu adalah jalan yang aman. Karena salib adalah tanda kematian, tetapi juga lambang kemenangan. Karena di salib, Allah berjumpa di dalam kasih dan keadilannya. Dia adil, manusia berdosa dihukum, tapi dia kasih, Tuhan Yesus yang dijadikan korban mati di kayu salib. Jadi satu-satunya jalan, kita harus pikul salib sama seperti Tuhan katakan. Pikullah salibku tiap-tiap hari dan belajar kepadaku untuk menyangkal diri atau memikul kuk. Nah, itu sebabnya kita harus mengerti, kalau kita disuruh pikul salib dan kita disuruh pikul kuk, itu bukannya pikul beban, tetapi Tuhan mau menanggung bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi ringan. Ibaratnya seorang ibu yang bawa belanjaan pulang pasar berat, lalu anaknya yang kecil datang, dia pegang keranjang, aku bisa angkat katanya. Nah, itulah kita mengangkat beban berat bersama Tuhan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan merasa ringan. Tuhan mengatakan, kamu tidak usah berperang, tapi kemenanganku berikan kepadamu. Kalau kita bisa sanggup memikul beban bersama Tuhan, berarti kita akan menang, karena Tuhan senantiasa menolong kita. Nah, selain kita belajar kepada Tuhan Yesus, kita bisa belajar dari satu tokoh lagi di Perjanjian Lama, yaitu Musa. Di dalam Bilangan 12 ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Nah, sekarang Musa yang begitu lembut, ketika dia turun dari gunung,
berjumpa Tuhan dan bawa 10 kitab Taurat, dia kemudian dikatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 7b, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Tuhan mengatakan bahwa wajah Musa karena berjumpa dengan Tuhan itu begitu cemerlang. Tetapi firman Tuhan ini di dalam ayat 18 dikatakan yang lain. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, bukan saja Musa yang bisa cemerlang wajahnya, kita juga bisa cemerlang wajahnya. Tapi kita kan nggak seperti Musa yang naik ke gunung berjumpa Tuhan. Kapan kita berjumpa Tuhan? Kita berjumpa Tuhan saat kita berdoa, saat kita membaca firman-Nya, pada saat roh kita berjumpa dan terbuka untuk mendengarkan roh Tuhan. Disitulah kita berjumpa muka dengan Tuhan. Kalau kita sering berdoa, kita sering membaca firman-Nya, maka roh kita akan memantul bercahaya. Itu namanya kemuliaan Tuhan yang memancar keluar. Karena firman Tuhan di dalam Rom 3:23 mengatakan, semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi pada saat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemuliaan itu kembali dan sedang bertambah-tambah bersinar melalui kita. Nah, itu adalah tentang sinar wajah, dan lemah lembut adalah perhiasan rohani yang dihargai Allah. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 4 dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, jadi Tuhan mengatakan perilaku yang lemah lembut itu adalah perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, dan itu sangat berharga di mata Allah. Nah, kita ini sudah waktunya menunggu kedatangan Tuhan kedua kali, bukan? Bukankah kita harus mempersiapkan diri menjadi pengantin perempuannya Tuhan? Dan kita harus berhias di dalam kekudusan, dan kita harus berhias dengan keindahan. Dan perilaku yang lemah lembut itu adalah perhiasan yang disukai oleh Allah. Jadi kita harus mempunyai perilaku yang lemah lembut dan tenteram dan rendah hati. Nah, Tuhan sedang mempersiapkan jemaatnya. Di dalam Efesus 5 ayat 27 dikatakan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, Tuhan mau bahwa kita menjadi pengantin perempuannya yang kudus dan tidak bercela, cemerlang, tanpa cacat atau kerut. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan Allah itu? Yaitu dengan belajar kepada Tuhan Yesus. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kamu akan mendapatkan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa, tidak stres, pasti muka berseri, bukan? Nah, itulah yang Tuhan mau, agar kita bisa mempersiapkan diri sebagai jemaat Tuhan untuk menjadi indah, menjadi cemerlang dengan perilaku yang lemah lembut, yang sangat berharga di mata Allah. Karena kita akan berjumpa nanti dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Dia sebentar lagi datang. Bukan saja dia sebentar lagi datang, mungkin kita juga kalau kita meninggal, kita akan jumpa dengan dia. Dan kita harus menjadi indah di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Biarlah Tuhan
Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus akan memeteraikan kebenaran firman-Mu itu di dalam hati kami semua. Kami boleh mengerti Tuhan tidak suka akan kekerasan hati, tetapi Tuhan begitu menyenangi kelemah lembutan. Dan lemah lembut dan perilaku yang tenteram itu sangat berharga di mata-Mu. Biarlah kami boleh mengejar akan hal seperti itu, karena itu adalah berharga, perhiasan yang tidak akan binasa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dipersiapkan untuk perjumpaan kembali dengan Tuhan dalam keadaan tanpa cacat, tanpa kerut, cemerlang dan indah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Semurut. Biar hati kita boleh menjadi lembut, sehingga Tuhan boleh memakai kita sebagai alatnya menjadi garam dan terang bagi dunia. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Waktu yang Ada Giat Bagiku. Oma dan Opa, tiba saatnya kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mempersembahkannya dengan ucapan syukur yang meluap dari hati kita, sambil menyanyikan lagu Menjadi Alatnya. Dengan selamat, janji Tuhan yang sungguh setia, beserta engkau takkan goncang. Badai topan pencobaan datang, Tuhan selalu hibur hatimu. Semoga Tuhan limpahkan berkat-Nya, pakai kau sebagai alatnya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan untuk Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami ini,
sehingga boleh menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Jemaat usia indah, mari kita menundukkan kepala di dalam doa syafaat. Tuhan, kami mau mengucap syukur kepadamu. Engkau begitu baik, Engkau adalah gembala kami yang setia. Engkau memeliharakan kami. Kami tidak kekurangan apapun. Kami cukup makan, kami cukup pakai, dan kami terlindung dengan aman. Terima kasih Tuhan kalau Kelapa Gading tidak banjir pada Imlek ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami mau mengingat akan teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami ingat Ibu Ingpik yang ada di Singapura di dalam perawatan. Biarlah di dalam kemonya yang terakhir, sesudah itu dia terima, biarlah dia boleh mendapatkan pemulihan tubuhnya. Dan biarlah dia boleh mendapatkan sukacita bersama dengan anaknya dan kelompok di sana. Tuhan, kami mau berdoa juga bagi usia indah yang lain. Kami mau berdoa bagi Ko Acing, Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kepada Ko Acing kesehatan dan sukacita di dalam ia melayani. Demikian juga bagi Cilani, demikian juga bagi Ciong Eng, demikian juga bagi Ibu Tina, bagi Ibu Maria, dan Pak Edward, dan adiknya, dan iparnya, dan kedua orang tuanya yang telah sembuh dari COVID-19. Kami bersyukur untuk itu. Tuhan, kami tetap berdoa juga bagi usia indah yang lain, bagi Pak Hendra Yusnandar, bagi Pak Yohanes Ate, bagi Pak Hendra Kirana. Biarlah Tuhan, Engkau juga akan mendampingi mereka, memberikan kesabaran, memberikan hati yang penuh sukacita dan pengucapan syukur, karena hati yang gembira itu adalah obat. Demikian juga supaya keluarga yang mendampingi diberikan kesabaran dan kasih sayang. Tuhan, kami ingat juga yang lain yang masih lemah tubuh, bagi saudari Imelda yang baru operasi paru-paru, ya Tuhan, biarlah di dalam pemulihannya Engkau akan menolong dia supaya dia boleh pulih dan disembuhkan dari penyakitnya. Kami juga tetap mau menatang saudara Luki,
anak dari Ibu Elizabeth. Biarlah Tuhan Engkau akan memberikan hikmat kepada dokter, menemukan sakitnya, supaya sakitnya ini ketemu dan dapatkan obat yang terbaik ya Tuhan. Dan tidak lupa kami mohon kepadamu, Engkau adalah dokter segala dokter. Mohon ulurkan tanganmu dari surga ya Tuhan, jamah dan angkat penyakitnya Lucky, sehingga Lucky bisa mendapatkan kesembuhan total, sehingga dia tidak terganggu di dalam pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa bagi pelaksanaan vaksinasi daripada COVID-19 saat ini. Begitu banyak orang yang antri, dan biarlah boleh ada ketertiban ya Bapak. Dan biarlah di dalam iman setiap orang akan menerima vaksin itu, dan tidak ada efek samping, tetapi akan memberikan kekuatan untuk menjadi imun yang baik, sehingga dia bisa tahan dan tidak terkena COVID-19. Tuhan, kami berdoa juga biar pemerintah dijadikan pemerintah yang berhikmat, pemerintah yang bisa menjadi bapak dan gembala bagi masyarakat, sehingga sungguh-sungguh ada keadilan dan kebenaran yang ditegakkan. Dan kami berdoa agar radikalisme boleh tidak berkembang di negara ini, supaya negara ini tetap berasaskan kepada Pancasila. Dan kami juga berdoa supaya narkoba akan dibuang dari negara ini, supaya tidak mengganggu dan tidak merusak anak-anak muda dan orang-orang yang tergantung kepadanya. Tuhan, kami mau berdoa bagi ekonomi, supaya ekonomi juga akan diperbaiki, supaya pengelolaan keuangan, distribusi keuangan boleh benar, dan tidak ada korupsi lagi di negeri ini ya Bapak. Tuhan, kami mau menyerahkan pemerintah kami, supaya pemerintah kami menjadi kuat, karena kami gerejamu juga berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau menyerahkan juga keamanan, supaya kami boleh tinggal terlindung di dalam negara ini. Biarlah TNI dan Polri bisa melakukan tugasnya dengan baik. Demikian juga semua aparat keamanan yang lain. Terima kasih ya Bapak. Kami mau menyerahkan doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa juga bagi gereja kami di dalam segala kegiatan dan aktivitasnya. Biarlah Tuhan boleh menumbuh kembangkan semua kerohanian daripada jemaat di dalam setiap komisi, dan juga di dalam FC, dan juga di Pasutri, di sekolah minggu. Tuhan, demikian juga bagi para hamba Tuhan, biarlah Engkau memberikan kepada mereka kesehatan, memberikan pada mereka kesehatan, memberikan pada mereka kesejahteraan. Kami ingat juga bagi Pendeta Daudi yang seringkali masih dalam kondisi lemah jantung, yang seringkali aritmianya kambuh. Biarlah Tuhan akan berbelas pengasihan mengangkat aritmianya supaya tidak sering-sering kambuh, tapi jantungnya dikuatkan, disehatkan untuk boleh terus melayani Tuhan dengan baik, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan berikan juga kepadanya hati yang senantiasa bersyukur dan gembira, karena hati yang gembira itu adalah obat dan kekuatan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, mereka sudah jatuh ke dalam dosa, dan mereka dipagut oleh ular di padang gurun. Mereka yang dipagut ular, banyak yang binasa. Dan Tuhan memberitahukan kepada Musa supaya meninggikan ular tedung ini di atas sebuah tiang, supaya apabila setiap orang yang kena pagut ular melihat kepada ular itu, tidak akan binasa. Sekarang kita tidak dipagut oleh ular ini, tetapi kita dipagut oleh dosa. Supaya kita tidak binasa, kita harus memandang kepada Tuhan Yesus yang sudah disalibkan dan mati menggantikan kita. Ya Yesus telah tiba bagimu, biar Tuhan selamatkan
tiba saatnya kita mengakhiri persekutuan kita. Mari kita menaikkan doa Bapa kami dan pujian lagu Bapa terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.